Dilanjut dengan apa? Mengusap kepala 1 kali. Nah, nanti di sini ada tutorial wudhu ya. Dalam wudhu nanti ada banyak perbedaannya. Dalam Imam Syafi'i mengambil hadis yang lain bahwasanya kita dianjurkan untuk berwudu, setiap anggota wudu dibasuh dan diusap 3 kali. Tapi dalam hadis riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Nasai, ini ada Nabi hanya mengusap kepala hanya 1 kali. Nah, ini ada perbedaan pendapat. Jadi Nabi mempraktekkan 2 versi. Mana yang benar Ustadz? Dua-duanya benar. Mana yang salah Ustadz? Yang enggak sholat. Ya, yang enggak sholat yang salah. Jangan nyala-nyalain. Oh, itu bid'ah tuh. Wudunya ngusap kepalanya 3 kali. Nah, ini enggak boleh menyalahkan. Semuanya ada dalilnya. Kemudian jangan membasuh muka dengan menyiram air langsung, langsung pakai selang disiram. Nah, ini adabnya ya. Baiknya seperti apa? Baiknya itu ditampung di tangan, ditampung baru dialirkan ke muka. Ini Imam Nawawi yang memberikan anjuran seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada berwudu dengan tertib dan berurutan. Nah, misalnya di sini ada Bapak Ustadz Fauzan atau Pak Fauzan di sini ya. Jangan udah basuh wajah, pas lanjut mau membasuh kedua tangan, jalan dulu ke rumah tetangga. Nah, ini namanya nggak berurutan. Nah, atau dirubah, tangan dulu baru kepala, baru wajah. Nah, ini namanya tidak berurutan. Yang diajarkan oleh Nabi adalah berurutan. Bahkan jangan sampai kita tertinggal 1 titik bagian wudhu. Jangan sampai ada bagian kulit kita yang tidak tersentuh dengan air wudhu, terutama anggota-anggota wudhu. Karena kebanyakan orang yang diazab kubur disebabkan tidak sempurna wudhunya. Nah, ini ya. Apalagi kalau kita di sini kan orang-orang yang alhamdulillah diberikan ekonomi yang cukup ya. Ada yang punya jam tangan, cincinnya di sini ada batu kinyang apa itu? Ada batu-batu yang beli di Martapura. Nah, cincin-cincin ini atau jam tangan atau mungkin ibu-ibu punya gelang emas, maka diperhatikan harus diputar-putar ya. Nah, kalau bisa pakai jam tangan itu yang longgar, jadi masuk air wudhu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini penting, jangan sampai kita punya cincin, ini juga diputar ya, nanti giliran wudhu. Agar apa? Supaya semua anggota wudhu tersentuh air wudhu. Seperti itu. Kemudian, nah ini dia yang tadi. Sunnah membasuh bagian wudhu 3 kali. Makanya Imam Syafi'i semua anggota wudhu dibasuh dan diusap 3 kali. Tapi ada mazhab lain yang tadi untuk mengusap kepala hanya 1 kali. Kalau lebih dari 3 kali gimana Ustaz? Nah ini dimakruhkan. Bahkan dalam hadis Nabi ini namanya menzolimi diri sendiri. Jadi usahakan 1 kali boleh. Nabi praktek pernah wudhu 1 kali basuhan atau 1 kali usapan. 2 kali juga boleh. Bahkan 3 kali juga boleh. Kalau lebih ini sudah dimakruhkan. Kemudian boleh membasuh kurang dari 3 kali jika memang ada uzur. Jadi Imam
Nawawi mengatakan kalau kita waktunya sempit, misalnya lagi antri, kayak besok nih Lebaran nih, Idul Fitri, wudhunya ada yang sebagian dari rumah, ada mungkin yang batal di jalan, akhirnya jadi antri. Nah ini kalau lagi antri, jangan sesuai adab-adab yang lengkap. Kita ambil yang wajibnya, yang fardunya. Nah, seperti itu ya. Kita lihat waktu, efisiensi waktu. Kayak misalnya bapak-bapak mau ke masjid. Nah, ini udah mau qomat. Nah, maka sunnah-sunnahnya wudhu kita pending, kita tunda yang wajibnya dulu. Nah, yang wajibnya. Dan bahkan kalau memang mau lebih cepat, nggak usah 3 kali, 1 kali aja. Wajah, tangan 1 kali, kepala 1 kali, kaki, beres. Nah, itu ya. Ini penting. Kemudian apalagi kalau airnya sedikit, musim panas, udah airnya beli. Nah, ini kita wudhu, maka kita hemat. Ini juga salah satu adab dalam wudhu, kita hemat air. Nabi mengatakan bahkan walaupun kalian wudhu di lautan, harus hemat air. Nah, di laut harus hemat air. Di sungai harus hemat air. Maksudnya Nabi mengajarkan kita untuk peduli dengan stok air. Ini penting. Kemudian setelah wudhu, dalam wudhu juga kita jangan sampai ngobrol. Wah, ini ada nih kalau kita lagi wudhu, pas lagi wudhu, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ustaz, tadi Ustaz datang jam berapa? Waduh, kalau kita nggak jawabin nggak enak, yang nanya ini pengurus. Nah, ini makanya kita harus ngerti. Kita kalau ada orang berwudu jangan diajak ngobrol. Nah, yang lagi wudu juga, apalagi sampai nerima telepon. Lagi wudu habis membasuh wajah langsung telepon. Ya, itu jemuran diangkat ya, udah mau hujan, wudu lagi lanjut. Basuh tangan. Nah, ini jangan diselingi dengan ngobrol ya. Ini dimakruhkan. Ini dalam hadis Imam Bukhari Muslim. Kemudian ada doa-doa wudhu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan dengarkan dalam video. Baik, sementara itu yang bisa kita simak. Nanti kita bisa dengarkan selanjutnya setelah video yang kita akan tayangkan dan kita akan perhatikan. Dimohon teman-teman, rekan-rekan bisa memperhatikan tutorial wudhu yang kita persiapkan demi perbaikan wudhu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' fi dari wa barik li fi rizqi. Allahumma asqini min hawdi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rab. نويت الوضوء لرفع الحدث الأصغر فرضا لله تعالى. اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه.
اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري. اللهم حرم شعري وبشري على النار. اللهم أسمعني منادي الجنة في الجنة مع الأبرار. اللهم ثبت قدمي على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين. اللهم إني أعوذ بك أن تزل قدمي على الصراط في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Baik, alhamdulillah. Barusan kita sudah memperhatikan bagaimana adab dan praktek dalam wudhu. Nah, yang pertama kita membaca basmalah. Nah, ini penting. Dalam hadis Nabi kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Setelah kita baca basmalah, kemudian kita membasuh tangan kita sebanyak 3 kali. Dan setelah itu ada sunnah doa yang diajarkan Nabi, hadis riwayat Imam Dailami. Allahumma ighfir li zambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Ini hadis riwayat Imam Dailami. Kemudian ya, tangannya tadi kita bagaimana kita bersihkan, kita sela-sela sampai pergelangan tangan kita. Allahumma asqini min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua yaitu adalah madmadah, kumur-kumur. Kumur-kumur ini sunnah, ini salah satu fitrah, sifat fitrahnya para nabi dan para rasul, yaitu mereka berkumur. 10 fitrah para nabi dan para rasul, salah satunya adalah berkumur. Nah, di situ kita sangat dianjurkan menggunakan siwak, kayu arok. Siwak ini menggosok gigi. Kalau kita tidak ada siwak, maka dalam hadis Nabi paling minimal dengan jari telunjuk tangan kanan. Nah, tadi sudah kita simak dan kita perhatikan, itu dengan jari telunjuk tangan kanan ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri. Dan doanya Allahumma asqini, ya Allah berikanlah aku minum min haudi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Next. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rab.
Ini adalah menghirup air ke dalam hidung, namanya istinsyak. Istinsyak, menghirup air ke dalam hidung sampai masuk. Nah, ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung kita. Jadi kotoran hidung kita keluar semua, Masya Allah. Itu kalau di bawah ada tikus, itu tikus langsung pingsan itu, karena kena kotoran kita. Atau ada kecoa. Nah, saking kotorannya, apalagi kalau habis naik motor, Masya Allah, itu lubang hidung kita penuh dengan kotoran-kotoran. Terus setelah istinsyak, ada versi yang kedua, tipe yang kedua, ketika menghirupkan air ke dalam hidung dan keluarnya biasa, itu namanya istinsyak. Kalau kita keluarkannya dengan dorongan, nah itu namanya istinsar, ya, istinsar. Bahkan dianjurkannya lebih baik dengan dihirup dan didorong keluarnya, sehingga keluar semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hidung kita. Inilah kesehatan yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan prakteknya bisa langsung saat mengambil air, kemudian kita berkumur dan menghirup air dari kedua telapak tangan kita. Nah, itu bisa seperti itu. Bisa dua versi, ada yang langsung, ada yang dipisah, kumur-kumur dulu dan menghirup air ke dalam hidung. Next. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini lanjutannya adalah kita masuk rukun pertama dalam wudhu, membasuh wajah. Inilah bedanya basuh dengan usap. Ketika dalam membasuh wajah, untuk basuhan yang pertama maka kita barengin dengan niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Ini adalah lafaz niat, dan niat yang sebenarnya adalah di dalam hati. Kita niat dalam hati. Kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia, aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Fardu karena Allah Ta'ala. Hadasnya harus sebut ya, hadas kecil. Ini dalam kitab Kifayatul Akhyar, kalau nggak disebutkan menghilangkan hadas, maka itu tidak sah niatnya. Nah, ini penting. Kemudian setelah niat, caranya, prakteknya adalah yaitu membasuh, kita tadangin air ke telapak tangan kita dan kita alirkan ke dahi kita. Dari mulai tempat tumbuhnya rambut normal ya, sampai zakon, min manabitis sya'ri ila zakon, dari tempat tumbuhnya rambut normal. Nah, dari sini ya. Nah, gimana kalau yang rambutnya tahu-tahu ada di sini karena botak atau pitak? Nah, maka ini bukan rambut normal. Rambut normal itu di sini. Jadi bukan langsung dari sini membasuhnya. Nah, jadi tempat tumbuh rambut normal di sini. Nah, ini dari sini sampai ke dagu. Bagi yang punya jenggotnya tipis, maka ini adalah wajib di sela-sela. Kalau yang jenggotnya tebal, maka sunnah di sela-sela ya. Di sela-sela. Batas yang dari samping dari mana? Dari paku telinga sampai paku telinga. Kalau nggak ada pakunya gimana, Ustaz? Ya udahlah, dikira-kira aja lah. Nah, di sini ya. Nah, dari sini. Bahkan belakangnya juga diperhatikan. Nah, caranya tadi sudah dilihat.
Dari atas kita bersihkan, kita putar seperti ini. Matanya dibersihkan dan lubang hidungnya. Kenapa Ustadz kok tangannya cuma tangan kanan aja? Nah, ini juga ada filosofinya. Tangan kiri ini untuk yang kotor-kotor. Jangan sampai menyentuh wajah kita. Ini bisa mengurangi cahaya wajah kita. Seperti itu. Next. اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا. اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري. Baik, selanjutnya tadi ketinggalan doa membasuh wajah. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah cemerlangkan wajahku. Yauma tabyaddu wujuh, sebagaimana engkau putihkan wajah orang-orang kekasihmu di hari kiamat nanti. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, dan jangan engkau hitamkan wajahku sebagaimana engkau hitamkan wajah musuh-musuhmu nanti di hari akhir. Dan rukun yang kedua yaitu adalah rukun yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, ini penting, marafiq. Ya. Kalau sampai sini gimana, Ustaz? Nah, ada anak-anak remaja, mahasiswa, anak muda itu kalau wudhu kecipak-kecipik cuma gini-gini aja dia. Nah, nggak diperhatikan sampai siku. Nah, sampai siku sampai sini, dan disunahkan dilebihkan untuk menyempurnakan, tapi jangan juga sampai ke bahu. Nah, ini nggak boleh juga. Jadi untuk menyempurnakan sampai siku. Kemudian cara mengalirkannya adalah airnya itu dari atas dialirkan. Nah, dialirkan sambil digosok, dibersihkan, dan di sela-sela. Takhlilul yadain, di sela-sela. Kuku-kuku juga, dalam kuku jangan sampai ada zat beracun yang lagi ngumpet di situ. Si hitam yang agak wangi-wangi kan. Nah, ini jangan sampai menghindari atau maksudnya menghalangi masuknya air wudhu. Nah, ini penting nih. Kotoran-kotoran kuku. Nah, dalam kitab Kifayatul Akhyar, la yamna'u al-ma'u ilal basyarah, jangan sampai air itu terhalangi masuk ke kulit bagian anggota wudhu. Nah, ini penting. Kemudian tadi sudah kita lihat tadi ya, sudah kita bahas jam tangan, maka kita usahakan kita putar kalau bisa. Cincin kita putar supaya air itu masuk. Doanya Allahumma a'tini, ya Allah berikanlah aku kitab catatan amal selama hidup di dunia. Kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Minta dikasih kitab dari sebelah kanan. Kalau dari sebelah kanan tandanya ini orang baik, orang saleh. Wa hasibni hisaba yasira, dan hisablah aku dengan hisab yang ringan. Masya Allah. Yang namanya diperiksa itu capek. Capek. Coba kalau kita ke stasiun, diperiksa, mana tiket Bapak, mana KTP Bapak, sudah bawa koper, bawa anak, gendong anak, di belakang bawa ransel, Masya Allah, diperiksa lagi. Capek. Itulah kalau kita diperiksa. Begitulah dengan hisab, diperiksa itu capek, nunggunya lama. Apalagi kalau sampai tas kita dibongkar. Ini ada narkobanya enggak nih? Nah, ini membawa benda-benda tajam enggak nih? Nah, ini diperiksa itu capek. Makanya kita minta dalam wudhu,
wa hasibni hisaban yasira, minta diringankan. Allahumma la tu'tini, ya Allah jangan engkau berikan kitab catatan amal dari sebelah kiri, bishimali wala min wara'i dhahri, bahkan jangan sampai ngasihnya dari belakang, ngasih kitabnya dilempar sama malaikat dari belakang. Tuh, ini namanya tandanya orang yang sangat dibenci sama Allah. Nah ini ya. Next. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Kemudian kita mengusap kepala, mashu biru'usikum wamsahu biru'usikum. Ini kita perhatikan ya, penting ini. Mashun dengan ghaslun itu berbeda. Kalau ghaslun adalah membasuh, airnya mengalir. Kalau mashun, airnya tidak mengalir. Jadi airnya sudah kita tumpahkan, hanya air yang menempel di kedua tangan kita. Caranya dalam hadis Imam Bukhari itu adalah 1 kali usapan. Nah, ini pun cara mengusapnya ada 3. Ada 3. Yang pertama adalah seluruh anggota kepala kita. Yang ini namanya seluruh bagian kepala kita diusap. Nah, dengan jari kita seperti ini, kemudian ditarik lagi ke depan. Nah, ini namanya seluruhnya. Kemudian kalau kita pakai sorban, nah ini kita pakai sorban nih. Nah, Nabi pernah berwudu ketika menggunakan sorban, tidak dilepas sorbannya, hanya sebagiannya saja. Seperti ini. Seperti itu. Jadi terkena dengan rambut yang ada di samping. Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, berwudu mengusap kepala boleh 3 helai rambut. 3 helai rambut. Bukan maksudnya rambutnya satu-satu dipilihin seperti ini. Apalagi kalau ada anak muda udah pakai Gatsby wax, ada jambulnya. Wah, sayang-sayang kan? Akhirnya jambulnya aja diginiin. Sayang-sayang. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kenapa kita harus ini versi kedua ya. Jadi sebagian boleh. Kemudian bagi ibu-ibu perempuan boleh juga diangkat kerudungnya, dimasukkan tangannya hanya sebagiannya saja. Karena untuk wudhu itu wajib dan menutup aurat juga wajib. Bagi ibu-ibu kalau di tempat umum, di wudhu tempat umum, musola atau masjid umum, tempat wudhunya terbuka, maka jangan sampai terlihat auratnya, rambutnya. Bagaimana caranya? Tadi salah satunya adalah dengan dimasukkan tangannya ke rambut bagian dalam. Nah, itu sudah sah. Boleh. Nah, seperti itu. Nah, kita kemudian tadi riwayat Imam Abu Daud boleh 3 kali. Makanya tadi di tutorial 3 kali diusap seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian dalam mengusap kepala tadi doanya Allahumma harrim sya'ri, ya Allah haramkan, jauhkan kepalaku, wabasyari, dan kulit anggota tubuhku ini dari api neraka. Allahumma asmi'ni munadiyal jannati fil jannah. Kemudian mengusap telinga. Ini pun mengusap telinga ada berbagai versi. Dalam hadis boleh dengan air yang diperbaharui. Sebagaimana tutorial, ini airnya baru. Maka tangannya sudah kena air baru, lalu diusap ke telinga. Seperti ini, pakai air baru.
Tapi dalam mazhab lain, dalam mazhab Hanafi, waktu kami di India, diajarkan itu langsung dengan 1 kali usapan. Nah, 1 kali air yang kita ambil. Nah, setelah kita ambil, langsung kita usap seperti ini, kita kembalikan, dan tangan jari telunjuk langsung mengusap bagian dalam telinga, jari ibu jari atau jempol mengusap luar telinga. Nah, ini dalam mazhab Imam Hanafi. Itu dua-duanya yang benar mana, Ustaz? Dua-duanya benar semua. Nah, itu ya. Ini sunnah. Kalau telinga ini adalah sunnah. Allahumma asmi'ni, ya Allah, perdengarkanlah aku munadiyal jannah, suara penyeru malaikat yang mengajak ke surga. Ma'al abror, bersama orang-orang soleh. Ma'al abror. Allahumma thabbit qadamayya 'ala as-siratil mustaqim ma'a aqdami 'ibadikas salihin. Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala as-sirati finnar. Baik, yang terakhir adalah membasuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki sampai mata kaki. Ka'bun artinya mata kaki. Ka'bain 2 mata kaki. Maka disempurnakan, diusahakan sampai naik ke betis. Nah, itu boleh. Agar jangan sampai ada kekurangan. Tadi kita lihat di tutorial, kita menyela-nyela kaki dari jari kelingking kanan sampai kelingking kiri dengan jari tangan kelingking kiri. Nah, ini adalah sunnah. Nah, kalau lagi repot gimana, Ustadz? Ya sudahlah ya, namanya lagi repot, buru-buru, apalagi udah mau qomat. Nah, ya udah, sebisanya, yang penting diperhatikan tumit itu harus sampai kena air wudhu. Kemudian sela-sela jari dan juga antara kuku itu biasanya masih ada ruang-ruang, di situ diusahakan masuk air wudhu. Allahumma sabbit qadamayya 'ala siratil mustaqim, ya Allah, teguhkan, mantapkan kedua kakiku ketika melewati jembatan siratal mustaqim. Kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, antazilla qadami 'ala siratil mustaqim. Jangan sampai tergelincir kakiku di atas jembatan siratal mustaqim sampai masuk neraka. Nah, ini supaya kita terhindar dari tergelincir ke dalam jurang api neraka. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita berdoa. Adabnya yaitu dianjurkan berdoanya melihat langit. Melihat langit. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Kalau kita sempurna wudunya seperti tadi, insya Allah kita akan mendapat janji Nabi, akan dimasukkan ke dalam 8 pintu surga. Allah bukakan 8 pintu surga. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Karena waktu sudah jam 2, maka kami serahkan kembali kepada moderator kita yang ganteng dan soleh, Ustadz Maulana Ibrahim. Baik, terima kasih. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama, telah kita simak bersama penjelasan tentang bagaimana adab berwudu dan tata caranya. Alhamdulillah sudah dijelaskan secara gamblang, Strategi. Secara gamblang dan secara mendetail bagaimana tata cara berwudu, bagaimana adab-adab berwudu. Insya Allah semua sudah paham ya. Kalau masih ada yang belum paham, untuk session selanjutnya yaitu session tanya jawab. Bagi Bapak Ibu atau peserta yang hadir pada hari ini, jika ada pertanyaan bisa langsung mengajukan pertanyaan, bisa juga langsung ditulis di kolom chat di via Zoom. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi kita tentang adab berwudu, mungkin masih ada yang mengganjal ataupun yang belum paham, bisa ditanyakan langsung ataupun bisa ditulis di kolom chat. Ya, bagaimana? Ya, baik, ada satu pertanyaan. Langsung saya bacakan ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fatimah. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya, tadi kalau yang kuping ada 2 caranya, yang satu lagi lupa Ustadz. Terima kasih. Bagaimana tadi caranya membasuh telinga? Yang satu, yang ada 2 cara. Ya, satu lagi bisa dipraktekkan kembali. Terima kasih, alhamdulillah. Pertanyaan mengenai mengusap telinga ya. Yang sudah kita lihat di tutorial itu mengusapnya dipisah antara mengusap kepala, kemudian mengambil air baru mengusap telinga. Ini versi pertama, cara pertama. Cara kedua yaitu langsung 1 kali usapan ke kepala, kemudian langsung masuk ke telinga. Nah, ini pakai 2 jari yang ini. Itu cara yang kedua. Jadi hanya bedanya dengan langsung dan ngambil air baru. Seperti itu. Jarinya yaitu putaran telunjuknya mengikuti jalan yang ada di dalam telinga. Kemudian yang ini di luar seperti itu. Boleh dilanjut? Ya, bagaimana Ibu? Sudah paham ya? Ya, tadi bagaimana 2 tata cara untuk mengusap telinga. Baik, ditunggu siapa lagi yang ingin bertanya ataupun yang ingin menyampaikan tentang materi kita, yang belum paham ataupun yang ingin tahu lebih lanjut, yang tadi mungkin masih belum paham, bisa disampaikan di session tanya jawab ini. Baik, lanjut. Saya akan bacakan satu pertanyaan lanjutan. Untuk perempuan dan laki-laki sama semua kan Ustadz cara wudunya? Ya, ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan wudu. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, tata cara wudhu antara laki-laki dan perempuan secara global sama, secara global, secara umum. Hanya bedanya tadi sudah kita sama-sama simak, ketika perempuan ini
berwudu di tempat terbuka, maka harus diperhatikan jangan sampai terbuka auratnya. Kalau lagi mengusap kepala, jangan sampai rambutnya terlihat dengan laki-laki non mahram. Kemudian membasuh kaki, membasuh tangan, ini semua adalah aurat. Nah, ini makanya penting diperhatikan untuk supaya wudunya sempurna, tapi menutup aurat juga sempurna. Alhamdulillah. Sudah Ya, paham ya? untuk perempuan seperti misalnya tadi ya mengusap kepala, dicontohkan kalau tadi seperti ini, sedangkan perempuan agak repot, ya tidak harus seperti ini. Nah, tadi makanya boleh dengan cara yang kedua, yaitu dengan sebagian at-tab'id, ya, sebagian bagian kepala. Nah, boleh itu rambutnya yang ujung di sini, atau yang di sini, atau yang di sini di dalam. Nah, kalau rambutnya panjang. Tapi kalau rambutnya bondol, kayak ayam bondol, nggak ada rambutnya, ya jadinya yang diusap adalah ya kepalanya. Nah, itu ya. Baik, alhamdulillah sudah paham Ibu ya. Insya Allah, mudah-mudahan sudah paham dan insya Allah bisa dipraktekkan. Baik, ada pertanyaan lagi, saya akan bacakan. Ustadz, kalau dari siku sampai ujung tangan, sah tidak wudunya? Ya, ini mengenai membasuh tangan. Dalam Al-Quran, wa aydiyakum ilal marafiqi, membasuh kedua tangan, ini ujung tangan. Nah, mungkin kalau maksudnya yang tadi ditanyakan ujung ini kali ya. Nah, kalau ujung ini sampai siku, ya namanya nggak sah. Namanya ini bukan tangan. Nah, yang dimaksud wa aydiyakum dalam Al-Quran itu yang ini. Kalau maksudnya ujung tangannya ini. Tapi kalau maksudnya ujung tangannya ini sampai siku sini, nah ini namanya sah. Dan bahkan dalam kaidah fikih, hal yang menyempurnakan itu menjadi wajib. Nah, makanya disempurnakan, dilebihkan sedikit dari siku. Nah, ini menjadi wajib untuk penyempurnaan. Kalau tadi misalnya mengalirkan air ya, cara mengalirkan air misalnya mengalirkan air dari ujung tangan ke siku tadi ya dijelaskan caranya. Sekarang gimana kalau misalnya mengalirkan airnya dari siku ke ujung tangan? Nah, sebenarnya dalam tata cara yang dicontohkan Nabi tidak cocok, tapi untuk sah-sah saja. Karena sudah terbasuh tangannya. Cuma kita mau menyempurnakan adabnya, maka airnya mengalir dari ujung tangan sampai ke siku. Itu seperti itu. Ini khasiatnya secara medis pun ada. Ya, secara medis. Karena nanti akan mengalir itu kotoran-kotoran ke bawah. Kuman-kuman seperti itu. Lalu turun ke bawah. Ini secara medis berkhasiat. Kemudian juga memang sudah jelas di dalam Qur'annya secara qat'i dari tangan aidiakum ilal marafiq ke siku, bukan mina wa marafiqakum ila aidikum. Nah, bukan gitu. Jadi bukan dari siku ke tangan. Makanya di dalam Qur'annya sudah jelas ya. Dalil qat'i. Seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari
Bapak Sutarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan mengusap tengkuk? Katanya untuk menghilangkan sifat hasad dan dengki. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Mengusap tengkuk. Baik. Menurut Imam Nawawi, mengusap tengkuk ini tidak termasuk bagian dalam anggota wudhu. Menurut Imam Nawawi. Karena memang di redaksi hadisnya di Imam Bukhari dan Imam Tirmizi, Imam Nasai, itu para sahabat mencontohkan Sayyidina Utsman, Sayyidina Abbas, mencontohkan tidak ada yaitu yang namanya mengusap tengkuk. Makanya Imam Nawawi mengatakan tengkuk ini tidak termasuk dalam bagian anggota wudhu. Tapi bagi sebagian orang di pesantren-pesantren yang salaf, pesantren-pesantren yang menjaga tradisi ulama-ulama, ada sebagian ijtihad ulama yang memang menganjurkan untuk mengusap tengkuk. Bahkan ada doanya, diajarkan doanya oleh dalam kitab Imam Ghazali, kemudian juga di situ dituliskan Allahumma fukka raqabati, ya Allah selamatkanlah tengkukku minas salasili wal aghlal, daripada rantai. Nah, jadi nanti dalam Al-Quran itu di surah Yasin itu ada salah satu siksa yang mana tengkuk ini akan dirantai, dibelenggu. Nah, makanya ijtihad ulama tasawuf dalam wudhu ini, tengkuk pun diharuskan untuk diusap dengan doa tadi. Nah, seperti itu. Jadi silakan saja bagi yang mau mengamalkan dengan tengkuk boleh, yang tidak dengan tengkuk juga boleh, karena masing-masing ada ulama yang mengajarkan atau berijtihad. Jadi itu ada sebagian ulama yang berijtihad mengusap tengkuk. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini ada selanjutnya pertanyaannya. Kalau wudhu untuk mandi janabah justru disunahkan tanpa basuh kaki, Ustaz. Mana pertanyaannya? Tolong diulangi pertanyaannya. Kalau wudhu untuk mandi janabah justru disunahkan tanpa basuh kaki, ya Ustaz. Wudhu untuk mandi janabah. Oh ya, kemarin kita sudah bahas ya. Mandi, dalam mandi kita ada sunnah berwudhu. Nah, di situ caranya adalah kita basuh, kita alirkan air ke atas 3 kali, baru kita berwudhu. Nah, di situ berwudhu kumur-kumur, kemudian basuh wajah, tangan, dan nanti terakhir setelah selesai anggota badan kita sudah kita siram, kanan 3 kali, kiri 3 kali, depan 3 kali, belakang 3 kali, baru terakhir adalah kaki. Nah, tetap sebenarnya karena diselingi badan seakan-akan pertanyaannya jadi nggak ada basuh kaki. Padahal harus dibasuh kakinya karena itu termasuk dari mandi janabah. Kalau wudhunya itu hanya sunnah tambahan. Kalaupun kita nggak berwudhu, langsung misalnya kayak atlet renang masuk kolam berenang, wah, saya mau ke kolam berenang badut, langsung dalam keadaan junub, lompat langsung yang dalamnya 2 meter, buat, nah itu ya berarti kan nggak wudhu lagi, nah itu mandi saja, itu sah aja. Jadi yang dalam mandi yang diutamakan itu seluruh anggota tubuh terkena air untuk mandi janabah tadi, untuk mandi besar. Kemudian tadi pertanyaan yang mengenai tengkuk,
untuk menghilangkan hasad dan dengki, kaitannya kepada ulama-ulama tasawuf. Tadi sudah diawali di pembukaan, memang setiap anggota wudhu itu ada misi pembersihan daripada batin kita. Makanya ada wudhu zahir, ada wudhu batin. Makanya tadi mengusap tengkuk, kalau memang tadi disebutkan bisa menghilangkan hasad dan dengki, itu kita niat untuk wudhu batin. Mulut juga kita ketika kumur-kumur jangan sampai suka bohong, ngomongin aib orang, ngomongin aib suami. Gurih banget tuh kalau ngomongin aib suami kan ya. Apalagi ibu-ibu tuh sambil belanja, ada gerobak di depan rumah. Pertama ngomongin baik-baiknya. Bu, si ibu itu soleha banget ya, rajin ngaji, taat banget sama suaminya. Tapi si ibu itu mah orangnya nggak mau bergaul. Dia mah ini banget, dia mah anak mama. Nah, ini jadi ngomongin aib. Nah, ini nggak boleh. Atau suami ngomongin aib istri. Nah, ini juga sama. Nah, ini makanya wudhu batin, mulut nih. Begitu juga dengan yang lain-lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini masih ada pertanyaannya ini. Ustadz, kalau berwudu nggak boleh langsung kena keran air ya Ustadz. Ustadz, berarti kalau berwudu nggak boleh langsung dari keran air ya Ustadz. Berarti harus pakai timba ya Ustadz. Ya, ini pertanyaan yang bagus untuk supaya kita lebih jeli ya, lebih teliti. Hadisnya dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Nasai, bahwasanya di situ sahabat ada yang meminta bejana. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam kitab Umdatul Ahkam, di situ sahabat-sahabat Sayyidina Utsman dan lain-lainnya mencontohkan wudhu Nabi itu dengan meminta bejana. Bejana itu apa? Wadah air. Atau waktu kami di India itu namanya lota. Nah, lota ini sejenis teko. Ini digunakan untuk nuang air. Nah, ini seharusnya memang seperti itu dengan bejana atau dengan tempat. Nah, seperti itu. Kalau kita dengan keran, maka jangan langsung disemprotkan atau pakai selang, tapi kita tadangin dengan tangan kita, telapak tangan kita, baru kita basuh wajah kita, tangan kita. Terus kalau boleh nggak kalau langsung Ustadz? Ya kalau memang darurat boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Ini darurat ya. Jadi boleh saja. Bahkan dalam hadis Nabi juga, misalnya kita darurat minta diwudukan sama orang, misalnya kita pegangin, tolong pegangin keran, selang, minta dibantu sama orang. Ini dalam hadis kita nggak boleh minta bantuan dari orang. Tapi kalau darurat ini boleh-boleh saja. Jadi ketidakbolehannya ini adalah hanya tidak sampai haram, ya, tidak sampai haram. Harus pakai timba. Nah, ini tadi bejana. Kemudian arahannya, kenapa kita kalau pakai keran itu diusahakan hemat air. Makanya harus pinter nutup keran. Jadi ada triknya sebenarnya. Ketika kita basuh wajah yang pertama, ini kerannya tutup, basuh wajah pertama. Kemudian keran dibuka lagi, ambil air, tutup, basuh wajah yang kedua. Nah, ini untuk mengamalkan sunnah hemat air, iktisad.
hemat air. Begitu juga dengan bejana, ini adalah wadah sarana untuk menghemat air. Nah, ini betul itu, hemat betul. Sangat hemat dengan bejana dibanding dengan air yang keran ngalir ngerojok, Masya Allah. Apalagi kalau volume airnya full dibuka, ini pemborosan. Jadi Islam mengajarkan agar jangan boros. Demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah, semoga mudah-mudahan bisa paham semua dan insya Allah mudah-mudahan kita semua mampu untuk mengamalkan dan mempraktekkan di setiap wudhu-wudhu kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Boleh saya menambahkan satu lagi? Silakan Ustaz. Ya, jadi dalam hadis riwayat Imam Dailami, air bekas wudhu itu bisa dipakai sebagai obat. Jadi bapak-bapak atau sahabat-sahabat, air bekas wudhu itu yang kita wudhu ditadangin di dalam ember, maka nanti bisa diminumkan ke orang yang kena penyakit. Nah, seperti itu. Kepada si sakit. Itu ada kisahnya seorang orang kampung yang datang ke Kiai, Kiai ini saya sakit. Akhirnya kata Kiai, udah sana ke kolam wudhunya santri. Nah, karena kolam wudhu itu udah puluhan tahun dipakai buat wudhu, akhirnya penyakitnya langsung Allah sembuhkan. Nah, itu jadi air bekas wudhu dalam hadis riwayat Imam Dailami ini bisa digunakan untuk wasilah pengobatan dari penyakit. Wallahu a'lam. Secara kasyaf ulama Imam Abu Hanifah itu bisa melihat ini kalau air wudhu ini mengeluarkan dosa-dosa. Nah, ini dia. Makanya kita juga harus meyakini betul wudhu itu kita sedang bertaubat, pembersihan dari dosa-dosa. Makanya doa setelah wudhu, waj'al Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku golongan dari orang yang taubat. Waj'alni minal mutatahhirin. Dan masukkan aku ke dalam orang yang suci. Waj'alni min ibadikas salihin. Dan jadikan aku golongan dari hamba-hambamu yang saleh. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi hamba-hamba yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai pada pukul 14.29 setengah 3. Alhamdulillah sudah cukup ya untuk session tanya jawabnya. Dan saat ini kita sudah sampai pada hari ke-26 bulan Ramadan, artinya beberapa hari lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, Lebaran. Jadi untuk pendidikan adab dan sunnah ini mau dilanjutkan apa kita libur dulu ini? Ya Bapak Ibu, apa yang saking semangatnya tetap walaupun Lebaran juga nggak ada libur-libur. Ngejos. Baik, karena kita melihat situasi dan kondisi, baik sekedar info untuk pelaksanaan pendidikan adab dan sunnah ini, insya Allah kita akan melaksanakannya besok, yaitu tentang kita angkat karena momennya menuju Hari Raya Idul Fitri, maka besok materinya adalah adab untuk kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, sekaligus tawakufan sementara. Jadi insya Allah, walaupun mungkin ini dari para hati-hati di dalam hati dan perasaan Bapak Ibu,
tetap pengennya lanjut terus pembelajarannya. Tapi tetaplah kita akan rehat sejenak seperti itu. Nanti kita besok, tepatnya hari Ahad, materinya tentang bagaimana kita adab untuk merayakan hari raya sekaligus tawakufan sementara. Oleh karena itu, Bapak Ibu mohon untuk diajak teman-teman saudara semua untuk bisa hadir dalam acara pendidikan adab tentang adab berhari raya besok, yaitu hari Ahad. Sekaligus penutupan tawakufan sementara. Insya Allah kita rehat sejenak 2 minggu. Ya, 2 minggu, 4 kali pertemuan. Nanti setelah itu insya Allah kita akan tetap lanjutkan istiqomah dalam menjalankan pendidikan adab dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham semua Ibu ya? Ya, insya Allah. Masih ada yang disampaikan? Sudah tidak ada yang disampaikan? Ya, cukup. Ya, insya Allah mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini memberikan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan kita mampu untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan mengenai pentingnya adab berwudu. Insya Allah kita sudah sampai pada acara yang terakhir, yaitu acara penutup dan doa. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan pembacaan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah kita akan ketemu besok hari Ahad ba'da zuhur dalam acara tawakufan dan materi adab berhari raya. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.